Semua orang pasti mempunyai rencana dan harapan untuk hidupnya yang lebih baik. Entah itu rencana untuk hidup dalam jangka pendek, entah itu rencana untuk hidup dalam jangka panjang. Yang pasti, semua orang pasti merencanakan yang terbaik untuk setiap kehidupannya. Bahkan, untuk setiap detik dalam kehidupannya, dia juga ingin yang terbaik. Aku tahu, kamu juga begitu kan? Kamu juga pasti memiliki rencana yang sangat baik untuk hidup kamu. Sebelum kamu jawab, bantuin dulu dong buat ngembangin channel ini. Dengan cara like, subscribe, dan boleh banget buat kamu komen. Kamu boleh sharing di kolom komen. Dan juga buat teman-teman yang mau sharing secara pribadi, boleh banget kok buat ngirim ke email yang udah aku cantumin di description boxnya. Kalau mau cerita dan ceritanya dibacakan dan juga mau dipublish dalam podcast ini, boleh juga kok. Tinggal hubungin aja email yang sudah tertera. Oh iya, selain itu, aku punya pertanyaan satu lagi nih, yang merupakan pertanyaan yang gak kalah penting dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja kan? Dari judul podcast ini, kita bakalan bicara tentang ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Aku tahu kamu pernah ngalamin hal ini. Sekalipun kamu ngalamin hal ini, gak apa-apa kok. Kamu gimana hari-harinya? Gimana buat semua kondisi yang ada di dalam sekitar kamu? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Aku tahu kamu pasti udah berusaha yang terbaik dalam hidup kamu. Kamu pasti udah berusaha untuk memberikan semua yang terbaik untuk kehidupanmu. Kamu yang semangat ya. Kalau kamu capek, gak apa-apa, istirahat aja. Jangan maksain diri kamu. Nah, seperti pertanyaan aku tadi, gimana? Apa yang terbaik yang datang ke kehidupan kamu? Apa yang terjadi yang sesuai dengan rencanamu dan sesuai dengan ekspektasimu? Kalau ada, aku senang banget. Itu adalah satu berita sukacita. Bagus deh kalau itu terjadi. Aku harap kamu selalu bahagia dan jalani setiap rencana-rencana indah yang terjadi padamu. Aku sangat senang kalau hal itu terjadi pada kamu. Karena kamu hanya perlu menjalani hidupmu dengan sukacita. Dan aku tahu, semua orang berharap seperti itu kan? Iya, aku juga berharap. Semoga apa yang kamu rencanakan tercapai ya. Tapi, ini adalah hidup. Tidak menutup kemungkinan rencana kita gagal, atau bahkan realita yang tidak sesuai dengan rencana yang kita harapkan.
saat kejadian yang kita tidak inginkan terjadi dan menghancurkan rencana dan mimpi-mimpi kita, bagaimana rasanya? Mau nangis, kecewa, pengen teriak, atau bahkan gak tahu lagi mau ngapain. Hanya bisa bilang, terserah Tuhan, aku angkat tangan. Aku udah gak sanggup lagi ngelakuin apa-apa. Hei, dalam kehidupan pastilah senang dan sedih akan terjadi. Kita gak bisa menghindar dari hal itu. Kita hanya bisa menerima kejadian itu dan menjalaninya. Menikmati setiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Hal sukacita dan duka cita, semuanya ada maknanya kok dalam kehidupan kita. Jangan sedih ya. Bahkan ketika kita pun sedang memiliki masalah, pasti ada aja hikmah yang kita dapatkan dari permasalahan tersebut. Dan yang pastinya, hal positif yang dapat kita pelajari dari masalah tersebut. Jadi, jangan terlarut-larut ya dalam masalah yang kita hadapi. Aku tahu hal ini tidak mudah. Aku tahu kadang kita tidak sanggup lagi untuk berbuat apa-apa. Hingga hanya menangislah respon yang bisa kita sampaikan. Atau bahkan ingin teriak dan meluapkan semua kekesalan dan kekecewaan terhadap masalah yang sedang kita lalui. Aku tahu betapa sakitnya hal itu. Aku tahu bagaimana sakitnya ketika menangis di dalam diam. Hanya bisa mengeluarkan air mata tanpa suara. Karena kamu gak ingin orang lain mengetahui masalah yang kamu hadapi. Karena kamu tahu terkadang yang benar-benar mengerti hanyalah dirimu sendiri. Atau bahkan kamu gak mau ngerepotin orang lain. Hingga akhirnya kamu tutupi dengan senyuman. Iya, dengan senyuman. Dengan senyum, kamu dapat menutupi perasaan sedih, kecewa, dan teriakan yang sebenarnya ingin kamu luapkan. Tapi ingat, kamu gak sendirian kok. Iya, gak sendirian. Dalam menghadapi masalahmu, kamu itu tetap kok ditemenin sama Tuhan. Iya, Tuhan nemenin kamu. Tuhan nemenin kamu dalam suka dan dukamu. Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan setiap tetesan air mata yang kamu keluarkan. Tuhan lihat juga kamu yang gimana menangis dalam diam. Ingin teriak, tapi gak bisa. Tuhan lihat kok. Tuhan gak tidur. Dia pasti lihat itu semua dan sudah memiliki suatu rencana yang indah pada dirimu. Percayalah, Tuhan itu enggak pilih-pilih kasih kok. Dia akan memberikan kamu apa yang sesuai untukmu. Dia tahu
apa yang kamu butuhkan, dan Dia tahu kapan timing yang Dia berikan untuk kamu. Tuhan juga tahu kok seberapa kuat kamu menanggung suatu masalah. Karena kita udah sama-sama tahu kan, Tuhan gak akan pernah memberikan cobaan yang kita gak mampu buat jalani. Jadi, masalah yang kamu hadapin saat ini, aku percaya kamu mampu untuk jalaninya. Mungkin kamu bilang, tapi masalah ini berat banget, aku gak sanggup. Kenapa aku yang memiliki masalah ini? Kenapa masalah ini gak habis-habis? Kenapa masalah aku tiap hari ada? Bahkan kalau dalam seminggu tidak ada masalah, aku deg-degan. Mikirin hal apa yang akan terjadi. Kenapa seminggu lewat mulus tanpa masalah? Kenapa hidup dia santai banget? Kenapa dia bahagia banget ya? Kenapa dia segampang itu untuk mencapai apa yang dia inginkan? Kamu jadi banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu sampai mikir gitu karena banyaknya masalah yang terjadi sama kamu. Aku tahu. Aku paham, kita berpikiran gitu karena masalah yang kita hadapi. Tapi, yang harus kita tanamkan dalam pikiran dan dalam hati kita adalah Tuhan lihat semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu setiap detik yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Jadi, jangan banding-bandingin kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain ya. Setiap orang kan punya timeline-nya sendiri-sendiri. Ibarat bunga pun, bunga punya waktunya sendiri-sendiri kan untuk mekar. Kalau semua bunga bermekaran di waktu yang sama, gak bakal indah dong dalam waktu yang lama. Iya gak? Karena itu, makanya ada waktunya masing-masing. Sama seperti kita. Kita punya waktu sendiri-sendiri untuk bersinar. Tuhan gak pilih-pilih kasih kok untuk umatnya. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Dia sayang sama aku, Dia sayang sama kamu, Dia sayang sama semua orang di dunia ini. Bahkan Tuhan lebih sayang sama kita dibanding dengan diri kita sendiri. Kenapa aku bilang gitu? Karena kadang kita nyakitin diri kita sendiri kan. Misalnya kita gak mau makan karena sedih. Kita gak tidur. Kita gak ngurus diri kita. Atau bahkan ada yang minum alkohol berlebihan. Atau yang lebih parahnya, nyoba mengakhiri kehidupan kita. Iya kan? Sementara Tuhan gak pernah mengkehendaki hal tersebut terjadi pada kita. Jadi, ayo sewajarnya aja kalau kita sedang diperhadapkan dengan masalah. Ingat, permasalahan yang terjadi di diri kita itu bukan karena Tuhan gak suka dengan kita. Dan bukan karena Tuhan menghukum kita.
Atau bahkan bukan karena Tuhan pilih-pilih kasih sama kita. Enggak, Tuhan izinkan itu karena Tuhan tahu kita orangnya kuat. Dan Tuhan tahu kita orangnya hebat. Kita bisa lalui setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Walaupun dengan cara berurai banyak air mata. Tuhan tahu hal itu hanya sementara. Dan ujungnya akan menjadi pembelajaran positif untuk kita. Dan jangan lupa, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergilah kepada Sang Pemilik kehidupan. Ceritakan dan menangislah, tak apa. Akan berbeda rasanya ketika kamu menceritakan keluh kesahmu kepada Sang Pencipta dibanding pada orang lain. Rasa tenang, aman, damai akan meliputi kita ketika kita cerita kepada pemilik kehidupan kita, kepada pemilik kita. Setelah kita cerita kepada Sang Pencipta, maka tak apa, kamu juga masih bisa kok cerita kepada orang di sekitarmu. Orang yang kamu percayai untuk berbagi keluh kesah. Pastikan orang yang kamu percayai itu bisa support kamu dan benar-benar tulus kepada kamu. Percayalah, ketika apa yang kamu rencanakan tidak sesuai dengan ekspektasimu dan bahkan menimbulkan masalah, itu tak apa kok. Bukan karena kamu tidak berarti dalam dunia ini sehingga dipenuhi banyak masalah. Tidak. Justru karena aku tahu kamu orang yang kuat dan tangguh untuk diperhadapkan dengan suatu masalah. Aku juga yakin kamu bisa melewati masalah itu dengan baik, dan akhirnya kamu yang akan memegang gelar sebagai pemenang. Jadi bersabar ya. Sabar dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. Ingat, bunga akan bermekaran pada waktunya. Kamu juga akan mekar pada waktunya. Tunggu aja waktunya dan nikmati prosesnya. Dan ingat, akan ada selalu pelangi sehabis hujan. Akan selalu ada keindahan setelah derasnya air mata yang terurai. Mungkin saat ini kamu sedang ada di masa yang sangat berat. Di masa yang buntu hingga ingin menyerah. Tapi tolong ingat satu pesanku ini ya. Kamu boleh merasa capek. Kamu boleh merasakan sedih. Merasa kecewa banget. Tapi kamu gak boleh menyerah. Kamu harus terus berjuang sampai kamu dinyatakan selesai dalam pertandingan dunia ini. Ayo, tetap bertahan ya. Dan kita nikmati setiap proses yang terjadi. Dan nanti, bungamu yang akan mekar. Nantikan bungamu. Dan lihat betapa indah pelangimu kelak. Ayo semangat ya. Lakukan yang terbaik untuk dirimu. Karena hanya kamu yang bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu, bukan orang lain. Jadi, cintai ya dirimu. Dan ingat, Tuhan selalu sayang kok sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan bakalan tetap
peluk kamu. Coba kamu bayangin deh, gimana kamu waktu nangis, gimana kamu lagi cerita, Tuhan itu ada, Tuhan itu peluk kamu, Tuhan itu ngelus kepala kamu. Nyaman banget kan perasaannya? Tuhan selalu peluk kamu seperti orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Bahkan lebih dari itu. Coba deh kamu bayangin, coba kamu rasakan. Itu tenang banget, itu damai. Jadi, semangat dan berjuanglah untuk hidup yang lebih baik. Ingat ya, kamu punya backup, yaitu Tuhan. Semangat ya. Berikan yang terbaik untuk kehidupanmu. Jadilah bagian yang terbaik dan cintai dirimu. Dadah.